Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG turun ya 0,26% atau 20,58 poin. Jadi hari ini itu turunnya karena memang IHSG-nya yang open gap. Jadi di openingnya itu di 7979, tapi sebenarnya closingnya 7957. Jadi kemarin dia closing itu 7891. Salah. 7937 dan openingnya 7979. Artinya tidak ada yang jualan atau rata-rata jualannya itu di atas yang biasanya. Terus hari ini juga volumenya juga lumayan gede, di atas rata-rata. Dan kalau ngelihat 2 hari terakhir asing masuk, hari ini keluar ya. Jadi net sale-nya 390 miliar lah kira-kira. Terus hari ini mau bahas apa nih, saya ngobrol-ngobrol aja. Sorry, kemarin saya nggak update video, jadi lagi agak males ngerekam aja kemarin. Aktivitas seperti biasa, jadi minta maaf ya. Jadi hari ini baru bisa ngerekam, ini pun juga sudah malam karena ada beberapa kesibukan yang saya lakukan lah. Terus hari ini kabarnya Hexa sudah bagi dividen ya, maksudnya RUPS-nya kan udah selesai tadi. Infonya bagi dividennya adalah sekitar 410 atau 400 0,2. Nah ini dia 0,2588 dolar ya. Ini kalau saya kalikan 16.000 kan USD-nya US dolarnya sekitar 16.400. Jadi kalau kita rata-rata pakai 16.000 berapa ya? 16.300 lah ya. 16.300. Nah, ini ketemu di 421 atau 420 dolar per 420 rupiah per lembar saham. Itu artinya sekitar 71%. Nah, kalau lihat ini kemarin estimasi kita berarti sekitar meleset ya. Karena kemarin kita estimasinya 85% dividen payout-nya atau 9,2%. Ternyata yang dibagi adalah 71%. Dari mana 71% ini? Kalau dilihat rata-rata bisa pakai yang 2023. 2023 itu 69. Nah, saya kira manajemen akan menaikkan payout rasionya supaya seperti 2022 atau 2021 gitu. Karena 2022 2021 kan baginya gede nih, 900, bahkan 2023 itu 1000 itu kan posisinya kan 70%. Salah. 799, 768, 700. Artinya itu pun dengan posisi ini ya, EPS-nya yang naik, makanya payout-nya turun. Tapi ketika EPS-nya turun, kenapa tidak dibagi Nah, dari kondisi ini ternyata konsisten di angka 70-an%. Jadi dengan kondisi seperti ini ya sebenarnya masih bisa terprediksi. Dan 7,7% itu kalau di harga sekarang, hari ini kan harganya turun ya. Nih turunnya gede nih ya. Kemarin sempat mau naik, kemudian hari ini turun. Nah, ini turunnya lumayan gede ya, 2,7%. Openingnya tinggi di 5.600 open gap, terus tiba-tiba boom turun di 5.400 dan volumenya lumayan gede ya. Seperti panik. Pertanyaan saya, apa yang diharapkan? Maunya bagi dividennya sama kayak sebelum-sebelumnya ya, 700 gitu. Orang EPS-nya aja 586, mau berharap 700 kan ya. Jangan aneh-aneh lah. Jangan terlalu tinggi gitu maksudnya. Ekspektasi itu harus rendah aja. Ekspektasi kita rendahkan, aktualnya lebih tinggi itu bonus gitu. Nah, sebenarnya kalau bicaranya ini adalah 7,7 ya. 7,7 itu kalau dimasukin dividen investing memang cukup struggle. Jadi kalau kita itu telurnya ada di Hexa semua ekuitas itu ada di Hexa, ini di bawah target nih kalau cuma 7,7 ya. Dengan target ini salah nih. Kita konsisten aja 50 juta di sini ya. Nah, dengan target kita investasi itu 2 jutaan per bulan selama 25 tahun, itu baru kehitnya sekitar 15 juta per bulan ini dividennya ya. Investasinya sih jadi 2,5 miliar, tapi 15 juta per bulan ini masih kurang kalau di targetnya kita adalah 10 juta per bulan hari ini. Tapi kalau 8 juta
Bisa jadi, kalau 8 juta bisa jadi kehit ya. 8 juta hari ini tuh equal dengan 14 juta nanti 25 tahun lagi dengan catatan asumsi inflasinya 2,5% per tahun gitu. Artinya ekspektasi ini tuh sesuai dengan apa yang kita set up saja gitu. Jadi tergantung kita, semua tergantung kita. Nah, terus gimana Hexa ke depannya? Gimana Menteri Keuangan yang sudah menggelontorkan 200 triliun ke bank-bank, apa yang bisa kita cari di indikator-indikator Indonesia yang sekarang ada? Ya kita coba lihat dari beberapa perspektif lah ya, dari beberapa perspektif terakhir. Misalnya ini salah satu kalimat atau salah satu indikator PMI manufacturing, kita di Agustus sudah lumayan oke ya, di 1,5. Artinya ini sudah ada pembaikan. Di atas 50 itu PMI manufacturing berarti kontraksi atau istilahnya apa? Naik gitu, indikatornya naik. Bagus ya, di Agustus itu bagus. Artinya dengan PMI-nya naik, terus ada stimulus, harusnya di bulan-bulan berikutnya itu bisa membaik. Nah, terus kalau kita lihat juga dari retail sales year on year selama 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ya. Posisinya itu retail sales itu ya ini kita lihat. Nah, ini kondisinya. Dari 2006 ya, 2006 turun, kemudian 2006 Oktober ini kan zamannya Pak SBY yang katanya kemarin Menteri Keuangan kan beberapa, wah di zaman Pak SBY bagus tuh pertumbuhannya. Nah, memang begini kondisinya sampai 2014 lah ya. Sampai 2014 rata-ratanya tuh persentasenya bagus, 28%, 18% bulanannya ini loh. Bahkan pernah itu di 2010 itu bisa sampai 40%. Artinya ini kan retail itu ada food, ada tobacco berarti rokok ya, ada fuel, ada macam-macam ya, culture dan seterusnya lah, ini macam-macam. Terus pas waktu 2020 Covid, turun ya. Nah, setelah Covid ini, jadi ini sebelum Covid itu sebenarnya udah turun tuh, udah turun. Retail itu udah istilahnya kehilangan uang lah, kehilangan daya beli lah kondisinya ya. Terus turun sampai sekarang. Sekarang pertumbuhannya cuma ya ini 4,7. 1 tahun terakhir ya. 1, ini 4,7 gitu ya, 5,5. Mana ada ketemu di 1 tahun terakhir itu atau 3 tahun terakhir itu ketemu misalnya 18%, nggak ada. Bahkan 5 tahun terakhir kayaknya nggak ada juga nih. Oh, ini 15 aja tahun 2022. Dan itu setelah minus ya. Setelah minus naik itu sebenarnya amount-nya itu lebih kecil. Jadi kalau naik setelah minusnya misalnya 15%, terus dinaikin 15%, itu angka nominalnya itu nggak ketemu seperti sebelumnya, sebelum minus. Karena apa? Kalau minus 15% itu atas kondisi before-nya yang 15% itu lebih tinggi. Jadi misalnya 15% dari 100 ya. Dari 100 turun 15% berarti ke 85. Terus dari 85 naik 15%, itu bukan ke 100. Karena 85-nya itu dari 15% dari 85. Jadi mungkin sekitar 12 poin. Jadi cuma 90 sekian gitu ya. Kondisi ini. Jadi jauh seperti yang sebelum-sebelumnya nih. 2010 itu sampai 40%. Ini kenaikan ya, kenaikannya. Dan pernah tembus juga 28% di 2013. Itu dari retail sales. Kemudian ada apa nih? Food inflation. Ya, inflasi ini ya memang inflasi rendah ya. Tapi kalau pertumbuhannya rendah, inflasinya rendah pun nggak ngefek, nggak kayak di zaman-zaman ya memang nih Pak SBY ya 2005 inflasi sampai 18%, 2006 itu pernah tuh 2008 sampai 16%, 20%. Tapi pada waktu itu ekonomi bergerak. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan itu Pak Purbaya, ya faktanya memang begitu. Pada zaman dulu tuh jualan rumah, jualan apa tuh lebih apa istilahnya, lebih muter lah, lebih gampang lah kira-kira gitu ya. Itu inflasi. Kemudian money supply nggak bisa langsung kita omongin ya, karena kondisinya ya seperti ini ya. Saya nggak mau mendadak jadi ekonom lah.
Tapi intinya kita bisa ngelihat dari sisi apa sih gitu di Indonesia perkembangannya ke depan seperti apa sih ya. Itu kita akan apa namanya bisa siap-siap. Jadi pas waktu pegang sesuatu misalnya ada yang floating loss, itu kita tuh bisa lebih pede gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan data-data. Jadi nggak hanya awang-awang. Contoh ini misalnya tourism juga sama nih tourism. Dari ini data dari 2010 ya. Tourism tuh naik, kemudian pernah di 2019 itu tembus di 4,72 ribu USD million. Million itu berarti berapa? Berarti 4,7 miliar dolar ya, gitu ya. Ribu juta ya, ribu juta berarti miliar dolar. Nah, ini langsung drop 2020, terus nggak naik-naik, habis itu naik di 2022 nih. Luar biasa naiknya, langsung boom, langsung naik nih kuartal 2 2022 langsung rame. Ini nggak tahu menterinya siapa, Pak Sandi Uno kah waktu itu. Nah, terus naik itu naik ya, naik ya sampai 2024 kuartal 3 pernah ini all time high ya 5,1 miliar dolar. Habis itu turun terus naik. Nah, ini tourism ini sebenarnya tidak terpengaruh terhadap demand lokal. Enggak terpengaruh. Ini terpengaruhnya adalah terhadap kondisi luar. Maunya kita dapat duit dari orang luar itu, plesir ke Indonesia atau jalan-jalan ke Indonesia, itu ngabisin duitnya di Indonesia gitu loh pengennya. Makanya iklan lah jor-joran. Ayo diiklanin. Menteri Pariwisata sekarang siapa sih? Nggak tahu. Masih jalan nggak itu iklan visit Indonesia atau apa tuh? Visit Bali atau apa yang di Eropa, di Cina, di mana? Iklan banyak-banyak ke Cina. Banyak orang kaya baru di sana kan. Mau liburan atau mau jalan-jalan. Pilihnya misalnya Thailand. Daripada pilih Thailand, mending kan pilih Indonesia. Ini revenue ya. Based on revenue. Tourism. Terus apa lagi nih? Arrival tourism juga sama nih. 2018 itu 1,5 juta orang, kemudian 2019 1,5 juta. Nah, ini sudah mulai nih. Bulan Juli itu 1,4 juta orang. Ya. Nah, ini saya coba bandingkan ya antara Indonesia, Thailand dan Malaysia. Nggak tahu ini Thailand ada datanya sampai 2014 ya. Jauh bos, jauh banget. Malaysia itu di 2 nih ya sekarang nih. Tuh, Thailand itu 2,32K. Berarti yang abu-abu kan ya. Gimana saya nggak bisa nunjuk pakai ini nih. Saya bisa nunjuknya pakai jempol nih, jempol. Tapi jempol saya nggak kelihatan di layar. Intinya bulan Juni itu yang warna abu-abu itu adalah Thailand 2,32K ya. Kok K sih? Harusnya M ini. Intinya gitu ya. Kemudian yang merah itu adalah Malaysia. Kemudian yang biru adalah Indonesia. Padahal kalau ngomong potensi wisata jauh. Thailand itu Pattaya itu kayak kayak pantai-pantai yang enggak kayak Bali, enggak sebagus Bali. Enggak, tapi iklannya bagus, fasilitasnya bagus, testimoninya oke untuk orang-orang turis. Asianya oke. Malaysia juga sebenarnya sama kan. Jauh Pak. Ke Malaysia itu dibanding Bali, kemudian kan tempatnya Jawa Timur ya, Pacitan misalnya tuh pantai-pantainya bagus-bagus tuh. Saya asli Pacitan. Pacitan. Kemudian mana Jogja ya, budaya, kemudian Lombok, kemudian Raja Ampat, jauh banget. Tapi saya nggak tahu apakah kita bisa menjual itu apa tidak ya di luar. Itu yang harusnya kita gencar secara pemerintah, kasih paket-paket tour and travel itu disupport full. Mau pameran di Eropa, mau pameran di Cina lah. Cina sekarang turis yang gede itu Cina ya. Amerika udah pasti ya oke ke sana. Tapi Cina itu banyak orang kaya baru di sana. Karena ekonominya Cina itu bagus banget ya. Banyak orang kaya baru di sana. Terus kemarin katanya juga ada spending antara government juga pada waktu 2004 2002 sampai 2014 itu swasta yang main katanya. Kemudian zamannya Pak Jokowi government yang main. Yang main itu maksudnya yang menggerakkan ekonomi. Sekarang juga masih government gitu ya. Kata Pak Purbaya katanya. Datanya memang begitu.
Lihat nih, spendingnya government 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Baru agak gede itu di 2010 tuh. 2010 bla 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 ke sini baru tuh lumayan agak gede tuh spendingnya. Ini bayar utang nih kemungkinan nih. Jadi hemat ya. Emang jago sih Pak SBY tuh ngatur-ngatur begininya, ini jago nih. Bayar utang, utangnya udah mau habis, udah agak habis, udah menipis, dia naikin spending ya. Naikin spending terus sampai 2014 utang tinggal berapa tuh? 2000 triliun kalau nggak salah. Apa 1000 sekian triliun lah, dari berapa? Dari 3000 apa dari 4000 kah? Turun lah separuh lebih utang itu kebayar. Zaman Pak Jokowi bol, spending gede, utang gede ya kan? Gitu ceritanya di bapak-bapaknya itu katanya. Lah kalau kondisinya kayak gitu ya wajar-wajar aja spendingnya di government gede. Cuma kalau diamati ya teman-teman ya, spendingnya government itu punya pola nih ya. Kuartal 1 kecil. Kuartal 2 agak gede dikit, kuartal 3 agak gede, kuartal 4 bum langsung gede. Kebayang nggak ngapain ini? 1 kecil, 2, 3 bum, 4 gede, kecil, bum gede. Nah bener tuh, ada yang jawab tuh. Nah, saya nggak terlalu dengar sih jawabannya. Ngabisin anggaran. Nah, ngabisin anggaran di akhir tahun. Nah, spending ini apakah ini on point atau tidak? Kalau ngelihat grafik seperti ini berbahaya sebenarnya. Sebenarnya ya polanya kita begitu ya, mau ngomong mau nggak mau ya, dari dulu memang begitu. Tuh, kuartal 4 ngabisin anggaran. Kuartal 4 ngabisin anggaran. Ya moga-moga ada yang bisa ngerubah ya kebiasaan-kebiasaan ini. Kita berdoa. Terus apalagi nih? Jadi sekarang ngelantur, maksudnya saya gini, ngelantur baca-baca data untuk ke depan dengan optimisme Menteri Keuangan seperti itu, nanti kita bisa mulai start atau mulai nyicilnya perusahaan-perusahaan itu tuh dari sekarang gitu. Kita pahami dulu agak makro dulu, agak agak wide dulu, agak lebar lah ya. Motorcycle juga sama nih, motorcycle ada pergerakan nggak? Motorcycle belum kemana-mana ya. Kesimpulannya gitu, motorcycle ini belum kemana-mana. Artinya jualan motor ya masih susah-susah gampang lah dari sebelumnya. Jualan mobil nih, total car sales juga belum kemana-mana, masih trennya masih turun. Car sales ini bukan karena EV bukan. Ini car sales ini semua lah. Maksudnya memang EV ya ada masuk, tapi Daihatsu Toyota turun itu bukan karena EV doang gitu maksudnya. Karena memang daya belinya lah yang turun, orang yang beli itu nggak ada, berkurang orang yang beli itu. Kenapa orang yang beli berkurang? Duitnya nggak ada. Kenapa duitnya nggak ada? Ya usahanya bisa melambat. Macam-macam sebabnya, macam-macam lah. Pajak salah satunya, ya mungkin saja pajak salah satunya. Karena setiap kenaikan pajak 1% itu bisa mempengaruhi sampai compounding. Jadi sampai dari misalnya 1% di ujung, di pangkal ya, di ujung itu bisa berbelas-belas persen gitu loh kondisinya. Terus retail tadi udah ya dibahas ya. Terus USD, kondisi rupiah, alhamdulillah nih rupiah dari kemarin yang sudah mulai naik, beberapa hari terakhir itu mulai ada penurunan ya, dari 16.400 500 lah. Di psikologis 16.500 itu belum tembus. Terus sekarang turun. Nah, ini harga emas all time high juga nih. All time high terus nih, teman-teman. Kemarin spotnya ya di hari tanggal 15. Sekarang tanggal 16 ini all time high lagi, 3.698 USD per troy ounce. Tandanya apa dengan kondisi seperti ini? Salah satu indikator bahwa investasi-investasi lain itu bisa jadi sudah sedikit melambat, sehingga orang mengalihkan duitnya itu ke emas. Kalau investasi lain lebih bagus atau lebih mentereng, kan lebih baik ke investasi lain, bukan diinvestasikan ke emas. Oke, terus apa kesimpulannya untuk Hexa? Saya secara pribadi sebenarnya masih percaya dengan kondisi Hexa ya. Ya mungkin ada teman-teman yang over optimis lah bahwa Hexa mau bagi dividennya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Rp700 gitu per EPS-nya ya. Menurut saya sih jangan terlalu tinggi lah. Karena apa? 2024 aja cuma 586 kok gitu. Sebelum-sebelumnya 1.900, 900 gitu. Bagi dividennya ya 700 gitu. 2020 sih pernah 400, tapi dia bagi dividennya 1.000. Kenapa?
bisa begitu, ya itu hanya sesekali aja terjadi seperti itu. Karena mungkin cashnya lagi banyak, bisa jadi kan. Atau investornya butuh duit, untuk 2020 itu dia investasi di hal-hal yang lain ya. Karena pas lagi harga diskon banget, dia punya cashnya itu bisa dipindahin dari Hexa ke pemilik ya, ownernya ya boleh-boleh aja. Ownernya mau beli perusahaan lain misalnya, boleh-boleh aja kan gitu. Tapi kalau sekarang terus tiba-tiba misalnya 2024 baginya misalnya 700 gitu ya. Apa tujuannya? Urgensinya apa 2024 ini bagi, ya kan gitu. Ya saya pikir normal dengan bagi 416 atau 420, saya pikir itu hal yang normal buat Hexa. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh dari apa yang sudah disampaikan, karena payout rasionya pun juga sama dengan seperti tahun lalu. Jadi itu kesimpulannya untuk hari ini terkait dengan Hexa dan data-data ekonomi yang sempat tadi kita coba baca, coba lihat kondisinya di Indonesia. Ya moga-moga aja ke depan menjadi lebih baik dengan adanya Menteri Keuangan yang baru, optimisme baru, banyak stimulus-stimulus. Katanya kemarin sama Pak Erlangga sudah di conference pers dan ada beberapa stimulus-stimulus, dan karena orang baru, darahnya baru ya, pasti pengen punya legacy yang baru, semangat yang baru, itu sudah pasti. Dan itu baik lah untuk dinamika sebuah organisasi atau sebuah negara, kan baik-baik saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.